Kamu pikir bola itu cuman soal 22 orang yang lari-larian ngejar satu bola di lapangan hijau? Salah besar cuy. Tahu nggak, di balik permainan yang kelihatannya simple ini ada cerita yang umurnya ribuan tahun. Tahu nggak, ini adalah kisah tentang evolusi dari latihan perang yang brutal, ritual desa yang kacau balau, sampai jadi industri multimiliar dolar yang kita kenal sekarang. Nanti saya spill bahwa ini adalah cerita tentang gimana aturan-aturan aneh dan jenius ngebentuk cara kita main, dan saya akan jelasin gimana para pelatih hebat menciptakan perang filosofi di atas lapangan hijau. Jadi, siapin kopi atau teh kalian karena hari ini kita akan bahas sejarah gila tentang sepak bola yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Dari Tiongkok kuno sampai ke eranya Klopp dan Guardiola. Ini bukan cuma sejarah, ini adalah DNA dari the most beautiful game in the world. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe dan like, juga komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk kita lanjut untuk sampai habis ya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Kalau kamu pikir Inggris yang nemuin sepak bola, kamu salah separuh. Emang benar aturan modernnya dari sana, tapi ide dasar nendang-nendang bola itu udah ada dari zaman jadul, di tempat yang gak bakal kamu sangka. Tiongkok kuno, namanya Suji, yang artinya secara harfiah nendang bola. By the way, karena saya nggak mahir bacanya, untuk berikutnya saya baca sebisa saya aja ya. Suji, Cuji, Cuju. Dan ini bukan main-main ya, bahkan FIFA pun mengakui Suji sebagai versi sepak bola terorganisir pertama di dunia. Awalnya di periode 476 sebelum Masehi, Suji ini dipakai buat latihan militer, buat melatih fisik, kelincahan, sama disiplin para tentara. Tapi di zaman dinasti Han, Suji berevolusi jadi olahraga populer buat semua kalangan dari petani sampai kaisar. Mereka udah punya aturan formal, lapangan khusus namanya Juchang dengan 6 gawang di tiap sisi, bahkan wasit. Bolanya pun canggih, dari awalnya kulit diisi bulu, terus di dinasti Tang mereka bikin bola yang diisi udara, jadi lebih enteng dan mantulnya enak. 1000 tahun lebih maju dari bola modern. Puncaknya di dinasti Song, Suji sudah jadi industri, ada pemain profesional yang digaji, ada klub-klub, bahkan ada liga profesional namanya Qi Yun Chi. Gokilnya lagi ada 2 gaya main, Q yang kompetitif pakai gawang dan Baida yang lebih estetik, fokusnya ke trik-trik juggling tanpa bola jatuh ke tanah. Sekarang kita pindah ke Eropa, ke dunia Greco-Roman. Mereka punya permainan namanya Harpastum. Kalau Suji itu soal teknik, Harpastum ini soal kekerasan. Bayangin aja, campuran sepak bola, rugby, sama gulat. Tujuannya bahwa bola lewatin garis akhir lawan, boleh pakai tangan, boleh pakai kaki, dan yang pasti boleh saling banting. Gak heran ini jadi permainan favorit para legiun Romawi buat latihan fisik dan mental perang. Dan dari sinilah DNA kekerasan itu diwariskan ke folk football di Eropa di abad pertengahan. Ini benar-benar sepak bola versi barbar. Nggak ada batasan pemain, satu desa lawan satu desa lain. Lapangannya bisa berkilo-kilometer, dari satu ujung kota ke ujung yang lain. Bolanya dari kandung kemih babi yang ditiup. Aturannya cuma satu, dilarang membunuh. Serius, cuma itu. Permainan ini sering banget bikin kerusuhan, ngerusak properti, dan banyak yang cedera parah. Saking kacaunya, raja-raja kayak Edward II sampai ngelarang permainan ini di London tahun 1314 karena dianggap terlalu berisik dan membuat banyak kejahatan. Tapi anehnya, permainan ini tetap bertahan ratusan tahun karena udah jadi ritual sosial dan identitas komunal. Nah, dari kekacauan mob football tadi, gimana ceritanya bisa jadi olahraga modern yang kita kenal? Jawabannya ada di abad ke-19. Di sekolah-sekolah elit Inggris kayak Eton, Harrow, dan Rugby, para kepala sekolah di sana mikir, daripada murid-murid ini berantem gak jelas, mending energinya kita salurin aja nih ke olahraga. Muncullah filosofi muscular Christianity yang percaya olahraga itu bisa ngebentuk karakter, disiplin, dan jiwa kepemimpinan. Masalahnya, tiap sekolah punya aturan main sendiri-sendiri.
Disinilah terjadi perpecahan besar. Sekolah kayak Eton lebih suka dribbling game, handling kontrol bola pakai kaki. Inilah cikal bakal dari association football alias sepak bola. Sementara sekolah rugby sesuai namanya, ngebolehin bola itu dipegang dan dibawa lari. Jadilah olahraga rugby. Karena beda aturan ini, mereka jadi susah tanding. Akhirnya pada 26 Oktober 1863, perwakilan 11 klub di London ngumpul di Freemasons Tavern buat bikin satu aturan baku. Disinilah The Football Association atau FA lahir. Debatnya seru banget, katanya sambil minum-minum bir. Isu paling panas, gak boleh hacking alias nendang tulang kering lawan dan boleh gak bawa bola pakai tangan. Klub Blackheath yang pro kekerasan akhirnya ngambek dan cabut dari FA karena dua aturan itu dilarang. Momen inilah yang secara resmi misahin sepak bola dan rugby untuk selamanya. Dari Inggris sepak bola nyebar ke seluruh dunia kayak virus. Dibawa sama siapa? Sama para insinyur Inggris yang bangun rel kereta di Argentina, para pedagang di Eropa, sama para guru di sekolah-sekolah kolonial. Di Inggris sendiri, revolusi industri bikin banyak pabrik dan kota besar, menciptakan basis massa pertama buat pemain dan penonton dari kelas pekerja. Profesionalisme pun akhirnya dilegalkan tahun 1885. Dan Liga Sepak Bola Profesional pertama di dunia, English Football League, lahir tahun 1888. Struktur inilah yang ditiru di seluruh dunia. Puncaknya adalah lahirnya pertandingan internasional. Yang pertama itu Skotlandia lawan Inggris tahun 1872. Skornya 0-0. Kebutuhan akan badan pengatur global akhirnya melahirkan FIFA di Paris tahun 1904. Awalnya orang Inggris sombong dan nggak mau gabung karena ngerasa mereka yang nyiptain permainannya. Ide jenius selanjutnya datang dari Presiden FIFA ketiga, Jules Rimet. Bikin kejuaraan dunia sendiri lepas dari Olimpiade. Lahirlah Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay. Kenapa Uruguay? Karena mereka lagi jago-jagonya. Juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tapi karena krisis ekonomi dan perjalanan laut yang jauh, banyak negara Eropa ogah ikut. Akhirnya cuma ada 13 tim. Di final, Uruguay ngalahin Argentina 4-2. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling nerdy tapi super penting, yaitu aturan. Karena satu perubahan kecil di buku aturan bisa mengubah seluruh taktik dan filosofi permainan. Dan gak ada aturan yang lebih berpengaruh dari aturan offside. Ini adalah arsitektur tak terlihat dari sepak bola. Awalnya di tahun 1866 aturan offside bilang seorang penyerang onside selama ada 3 pemain lawan di depannya. Aturan ini yang memungkinkan lahirnya permainan umpan-umpan kombinasi dan formasi pertama 2-3-5. Titik baliknya terjadi tahun 1925. Aturan diubah dari 3 pemain jadi cuma butuh 2 pemain lawan. Salah satunya biasanya kiper. Dampaknya instan dan dramatis, jumlah gol meroket dan formasi 2-3-5 yang tadinya dominan jadi usang dalam semalam karena pertahanannya terlalu gampang ditembus. Perubahan inilah yang langsung melahirkan formasi WM yang lebih defensif. Lalu di tahun 1990 biar game lebih nyerang, aturan ini diubah lagi. Pemain yang sejajar dengan pemain kedua terakhir lawan dianggap onside. Ini ngasih keuntungan kecil buat striker. Dan terakhir di 2005 ada klarifikasi soal terlibat aktif. Pemain di posisi offside nggak akan dihukum kalau dia nggak nyentuh bola atau ganggu lawan. Ini yang bikin jebakan offside jadi makin susah dan berisiko. Selanjutnya, tendangan penalti. Percaya nggak? Ide ini awalnya ditolak mentah-mentah, diusulin sama seorang kiper Irlandia, William McCrum, tahun 1890. Dia sebel banget sama back-back yang sengaja ngelanggar buat nyegah gol. Tapi FA Inggris ngamuk. Mereka bilang ini penghinaan. Seorang gentleman tidak akan pernah sengaja berbuat curang. Tapi karena makin banyak pelanggaran sinis, akhirnya tahun 1891 penalti disahkan. Ini jadi tanda pergeseran dari olahraga terhormat jadi olahraga profesional yang butuh hukum tegas. Terus pergantian pemain. Dulu kalau ada pemain cedera, ya udah timnya main dengan 10 orang. Pergantian pemain karena cedera baru diizinkan di Liga Inggris musim 1965 sampai 66. Itu pun cuma 1 pemain. Baru di musim 1967-68 pergantian pemain karena alasan taktis dibolehin. Untuk pertama kalinya, ini momen revolusioner yang ngasih kekuatan besar buat para manajer. Jumlahnya nambah terus dari 3 sampai sekarang jadi 5 pergantian pemain pasca pandemi yang akhirnya dijadiin permanen. Who almost had to sacrifice himself wide on the right-hand side at Wembley on Saturday. Teddy Sheringham onside, Neville's cross. Oh, the header
different Solskjaer. Dan yang paling ikonik, kartu kuning dan merah. Ini juga ada cerita jenius di baliknya. Penciptanya adalah wasit Inggris Ken Aston. Dia pusing sama komunikasi di laga internasional yang sering salah paham karena beda bahasa. Puncaknya di Piala Dunia 1966 di laga Inggris lawan Argentina yang super panas, Kapten Argentina diusir tapi nggak mau keluar lapangan. Pas di jalan pulang, Ken Aston berhenti di lampu merah dan dapat ilham. Kuning hati-hati, merah berhenti. Kamu keluar. Ide sesimpel lampu lalu lintas ini jadi solusi universal yang brilian. Kartu pertama kali dipakai di Piala Dunia 1970 dan langsung sukses. Terakhir yang paling bikin kita semua sering debat yaitu VAR, Video Assistant Referee. Diciptain buat ngurangin kesalahan fatal wasit. Secara statistik, VAR sukses naikin akurasi keputusan penting jadi di atas 99%. Tapi ya kita tahu sendiri, keluhan utamanya adalah merusak alur permainan dan membunuh selebrasi gol yang spontan. Ini jadi paradoks, kita mau keadilan objektif yang sempurna atau kita mau tontonan drama manusia yang mengalir bebas dengan segala kesalahannya. Perubahan aturan tadi langsung nyambung ke evolusi taktik. Lapangan hijau itu udah kayak papan catur raksasa tempat para jenius atur strategi. Awalnya formasi itu super nyerang, bisa 1-1-8 atau 1-2-7. Gila kan? Bertahan cuma 1-2 orang doang. Tapi setelah permainan umpan jadi populer, lahirlah formasi seimbang pertama, piramida 2-3-5. Ini jadi standar dunia selama 40 tahun. Disinilah peran-peran spesialis lahir, terutama gelandang tengah atau center half, yang jadi otaknya serangan dan pertahanan. Dan disinilah nomor punggung ikonik kayak nomor 9 buat striker dan nomor 10 buat playmaker itu berasal. Lalu datanglah perubahan aturan offside 1925 yang kita bahas tadi, formasi 2-3-5, jadi rapuh. Muncullah sang revolusioner Herbert Chapman, manajer legendaris Arsenal. Dia menarik center half ke belakang jadi back tengah murni atau stopper buat ngawal striker lawan. Dua penyerang sayap dalam juga ditarik lebih ke tengah. Hasilnya adalah formasi WM 3-2-2-3. Ini adalah pergeseran filosofi besar dari pola pikir menyerang jadi pertahanan yang kuat sebagai landasan sebuah serangan balik lebih mematikan. Masuk ke pertengahan abad 20 muncul dua kutub filosofi yang saling bertentangan. Di satu sisi ada Catenaccio dari Italia yang artinya Grendel pintu, dipopulerkan oleh Helenio Herrera dengan tim Grande Internya. Filosofinya pertahanan adalah segalanya. Mereka pakai libero atau sweeper, satu back bebas di belakang garis pertahanan buat nyapu semua bahaya. Tapi ini bukan parkir bus murni. Begitu dapat bola mereka langsung melancarkan serangan balik super cepat dan mematikan. Di sisi lain ada antitesisnya, total football dari Belanda dipimpin oleh duo jenius Rinus Michels dan Johan Cruyff di Ajax dan timnas Belanda. Prinsipnya adalah fluiditas, nggak ada posisi mati, back bisa jadi striker, striker bisa turun jadi back, siapapun yang bergerak posisinya langsung diisi pemain lain. Jadi struktur formasi 4-3-3 tetap terjaga. Kalau lagi nyerang, mereka bikin lapangan jadi selebar mungkin. Kalau kehilangan bola, mereka langsung mengerut dan menekan lawan habis-habisan. Johan Cruyff adalah dirijennya, bebas bergerak kemanapun. Kematian simbolis Catenaccio terjadi di final Piala Eropa 1972 saat Ajaxnya Cruyff membantai Inter Milan 2-0. Warisan total football ini diterusin di era modern. Ada tiki-taka yang disempurnain Pep Guardiola di Barcelona. Ini adalah total football versi ekstrim. Dominasi penguasaan bola lewat umpan-umpan pendek, cepat, dan terus bergerak membentuk segitiga. Filosofinya kalau musuh nggak pegang bola, mereka nggak akan bisa nyetak gol. Inovasi kuncinya ada di peran false nine yang dimainin Lionel Messi. Lalu muncul tandingan filosofinya, Gegenpressing atau heavy metal football-nya Jurgen Klopp. Idenya radikal. Momen terbaik buat nyetak gol adalah beberapa detik setelah kehilangan bola. Kenapa? Karena di momen itu lawan lagi berantakan, transisi dari bertahan ke nyerang. Jadi tim langsung menekan secara brutal buat rebut bola lagi di area berbahaya. Klopp bilang tidak ada playmaker di dunia yang bisa sebagus situasi counter pressing yang baik. Sekarang era kita adalah era hibrida. Nggak ada lagi dogma kaku. Manajer top itu fluid, bisa ganti-ganti formasi dan strategi di tengah pertandingan. Dibantu sama data analytics, GPS tracking, dan statistik canggih kayak expected goals. Taktik jadi super spesifik dan adaptif. Asal-usul mitos Suji ini
brutal abis. Katanya Kaisar Kuning Huangdi setelah ngalahin musuhnya Qiu, dia nyuruh tentaranya buat ngisi perut si musuh pakai rambut dan jerami. Terus bola mengerikan itu mereka tendang-tendang buat hiburan. Lahirnya sepak bola versi legenda. Kalian tahu kata soccer? Itu bukan dari Amerika, tapi dari Inggris. Itu slangnya anak-anak Universitas Oxford di tahun 1880-an yang suka nyingkat kata. Rugby football jadi rugger. Nah, association football disingkat jadi soccer. Jadi jangan salahin orang Amerika lagi ya. Dan ada cerita menarik di final Argentina dan Uruguay. Mereka sama-sama ngotot mau pakai bola buatan negara mereka. Akhirnya wasit kompromi. Babak pertama pakai bolanya Argentina, babak kedua pakai bolanya Uruguay. Hasilnya di babak pertama Argentina unggul 2-1, di babak kedua pakai bola mereka sendiri, Uruguay comeback dan menang 4-2. Bola memang nentuin banget ya. Jadi, dari Suji di Tiongkok kuno, sepak bola barbar di desa-desa Eropa, lahirnya aturan di kedai bir London, sampai perang filosofi antara Catenaccio dan Total Football, lalu evolusi ke tiki-taka dan gegenpressing, kita bisa lihat satu pola yang jelas, sejarah sepak bola adalah siklus abadi. Aturan berubah, taktik berinovasi, taktik baru muncul, aturan disempurnakan lagi. Hubungan dialektis inilah yang bikin sepak bola terus hidup, terus berevolusi, dan nggak pernah ngebosenin. Sekarang game ini ada di persimpangan jalan lagi dengan adanya VAR dan data analytics. Akankah teknologi membawa kita ke era keadilan sempurna atau justru menghilangkan jiwa dari permainan ini? Gimana menurut kalian guys? Era taktik mana yang paling keren? Catenaccio yang solid, Total Football yang indah, tiki-taka yang dominan, atau gegenpressing yang meledak-ledak? Dan kira-kira apa inovasi gila selanjutnya di dunia sepak bola? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Saya pengen banget dengar opini kalian. Jangan lupa buat klik tombol like kalau kalian suka video ini, subscribe biar gak ketinggalan konten-konten lainnya, dan yang paling penting share video ini ke teman-teman mabar atau grup nobar kalian. Terima kasih ya udah setia mendengarkan episode ini, jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.